Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu guru, bapak-bapak, ibu-ibu tenaga administrasi sekolah, dan seluruh tenaga kependidikan yang ada di seluruh penjuru Indonesia ya, yang mendengarkan kegiatan kita pada siang hari ini. Pada siang hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Namun demikian, karena memang materinya pada siang ini dikhususkan untuk tenaga administrasi sekolah, mudah-mudahan kita semua juga cukup paham terkait dengan peran dari tenaga administrasi sekolah pada masa pandemi ini, terutama terkait dengan menyusun perencanaan yang baik mengenai kebutuhan guru. Saya akan share screen ya untuk materinya. Oke, sudah muncul ya? Oke. Sudah Pak. Ya, materi kita pada siang hari ini yang akan saya sampaikan adalah penyusunan kebutuhan ASN. Nah, jadi secara umum tidak hanya guru saja yang akan saya sampaikan materinya, tapi secara umum terkait dengan penyusunan kebutuhan ASN, karena memang sampai saat ini berdasarkan data yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kebutuhan guru masih sangat banyak sekali ya kekurangannya, di mana banyak sekali sekolah yang selain tidak ada gurunya, ada juga sekolah yang ada gurunya tapi gurunya non ASN gitu ya, bukan ASN. Nah, ini yang perlu kita benahi bersama-sama dengan cara kita menyusun kebutuhan untuk tenaga kependidikan maupun tenaga pendidik di setiap sekolah. Sebentar. Ya, landasan hukumnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ya, jadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini adalah undang-undang tentang aparatur sipil negara. Di pasal 56 disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kemudian penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Dan yang terakhir adalah berdasarkan penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS secara nasional. Jadi kata kuncinya di sini adalah Bapak Ibu bahwa setiap instansi pemerintah sampai ke unit-unit kerjanya yang terendah, sampai ke sekolah-sekolah, itu harus menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS yang dibutuhkan. Nah, prosesnya itu melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja. Ya, ini yang banyak sekali masih belum selesai dilakukan oleh instansi pemerintah, sehingga ketika dihitung kebutuhannya itu masih banyak yang belum sesuai, atau ketika ada pengajuan usul kebutuhan kepada BKN dan Menpan terkait dengan kebutuhan guru ataupun tenaga kependidikan yang lainnya, itu masih belum tepat penghitungannya, sehingga ketika dilakukan pengadaan banyak sekali instansi pemerintah terutamanya untuk di sekolah itu yang masih merasa belum sesuai gitu kondisinya dengan pengadaan yang dilaksanakan. Kemudian penghitungan kebutuhan pegawai dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Nah, dalam hal ini yang dimaksud di sini adalah ketika kita menyusun kebutuhan, ini dilakukan untuk 5 tahunan Bapak Ibu. Ya, jadi tidak dilakukan untuk 1 tahun saja, tapi untuk 5 tahunan ke depan. Artinya kita membuat proyeksi selama 5 tahun ke depan, itu kebutuhannya berapa banyak, kemudian untuk jabatan apa saja. Nah, yang berikutnya adalah nanti Menpan akan menetapkan kebutuhan setiap tahunnya, seperti yang Bapak Ibu ketahui bersama bahwa setiap tahun ada penerimaan CPNS, di mana sebelum dilakukan penerimaan tentunya ada penetapan yang dilakukan oleh Menpan.
Nah, penetapan yang dilakukan oleh Menpan ini dasarnya adalah yang pertama, usul yang disampaikan oleh instansi pemerintah. Usul yang disampaikan oleh instansi pemerintah ini adalah hasil dari penyusunan kebutuhan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Jadi ketika ada penetapan kebutuhan atau penerimaan CPNS atau penerimaan ASN baik melalui CPNS maupun P3K itu dasarnya adalah usul yang disampaikan oleh instansi daerah. Kemudian yang berikutnya adalah hasil penghitungan pertimbangan teknis yang dilakukan oleh BKN. Jadi kami membuat pertimbangan teknis disampaikan kepada Menpan terkait jumlahnya ya masing-masing instansi pemerintah berapa yang perlu ditambahkan pegawainya. Dan yang terakhir tentunya adalah pertimbangan dari Kementerian Keuangan. Artinya negara mampunya untuk mengangkat pegawai berapa banyak. Nah ini yang sangat penting Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang merasa kok penerimaan CPNS sangat sedikit setiap tahunnya, kenapa sangat terbatas, dan kenapa di sekolah saya gurunya tambahannya cuma 1-2 setiap tahun, tidak sekaligus 10 dan seterusnya. Nah ini mempertimbangkan dari kemampuan keuangan negara biasanya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya ini ada di pasal 12 di PP Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS ya, atau sekarang yang sudah ada perubahannya dengan PP Nomor 17 Tahun 2019 ya, tentang perubahan PP 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Nah, kebutuhan secara PNS secara nasional ini ditetapkan oleh Menteri setiap tahun setelah memperhatikan pendapat Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN yang tadi saya sampaikan gitu ya, bahwa selain ada pertimbangan teknis dari BKN terkait dengan berapa jumlah yang dibutuhkan atau berapa jumlah yang perlu ditambahkan untuk masing-masing instansi pemerintah, juga di sana ada pertimbangan dari Kementerian Keuangan. Oleh karenanya setiap tahun itu sangat terbatas penerimaan CPNS karena tergantung pada kemampuan keuangan negara. Kemudian ini terkait dengan waktu yang kita lihat di nomor 3 atau di ayat 3-nya, berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Menteri menyusun rencana pemenuhan kebutuhan PNS berdasarkan prioritas pembangunan nasional. Ya Bapak Ibu, jadi kami di pusat menetapkan kebijakan untuk pembangunan nasional ini arahnya kemana gitu ya. Meskipun setiap tahun memang untuk pemenuhan tenaga guru dan tenaga kesehatan itu yang selalu diprioritaskan. Namun demikian untuk jabatan-jabatan yang lain yang seperti tenaga teknis itu kita memperhatikan terhadap rencana atau berdasarkan prioritas pembangunan nasional. Artinya selain guru dan tenaga kesehatan, jabatan apalagi yang diprioritaskan untuk diberikan tambahan pegawai tergantung pada prioritas pembangunan nasional. Artinya pemerintahan pada saat ini arahnya kemana? Kalau 5 tahun yang lalu itu arahnya adalah pembangunan infrastruktur. Jadi selain guru dan tenaga kesehatan tentunya yang kami prioritaskan untuk diberikan tambahan pegawai adalah pegawai yang menduduki jabatan-jabatan yang mendukung pembangunan infrastruktur. Nah untuk 5 tahun yang berikutnya yang sekarang ini kemarin sudah disampaikan juga oleh Presiden ya bahwa prioritas pembangunannya lebih ke arah pengembangan SDM. Nah, jabatan-jabatan apa saja kemudian yang diprioritaskan untuk diberikan tambahan pegawai terkait dengan itu. Kita lanjutkan. Ya, materi yang berikutnya adalah, ini kita langsung saja, perencanaan kebutuhan jumlah ASN. Jadi ini saya bacakan alurnya Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika kita menyusun kebutuhan jumlah ASN, ini ada alurnya seperti ini. Yang pertama adalah tugas dan fungsi unit kerja. Ya, jadi kita punya tugas dan fungsi. Kalau di daerah itu ada yang namanya peraturan bupati atau peraturan wali kota atau peraturan gubernur tentang SOTK, struktur organisasi dan tata kerja. Nah itu biasanya kita analisis untuk menyusun analisis jabatan, ya seperti yang disampaikan tadi di awal bahwa menyusun kebutuhan itu dasarnya adalah analisis jabatan dan analisis beban kerja. Yang pertama terkait dengan analisis jabatan. Nah, analisis jabatan ini dasarnya dari SOTK tadi, ya, struktur organisasi dan tata kerja. Nah, hasil dari analisis jabatan adalah informasi jabatan. Informasi jabatan terdiri atas
identitas jabatan, uraian jabatan, dan syarat jabatan. Nah, berdasarkan informasi jabatan ini, barulah kita bisa menyusun analisis beban kerjanya, ya, atau kebutuhan pegawainya. Nah, analisis beban kerja ini kita menghitung berapa jumlah beban kerjanya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing beban kerja tersebut. Ya, nanti kita akan memasuki penghitungan selain guru, kita memasuki penghitungan misalnya berapa sih tenaga administrasi yang dibutuhkan di sekolah. Nah, ini sangat bergantung pada hasil dari analisis beban kerja. Ya, misalnya tenaga administrasi di sekolah yang menangani persuratan, ada berapa banyak surat yang masuk dan keluar setiap tahunnya. Yang menangani kepegawaian, ada berapa banyak guru yang naik pangkat setiap tahunnya. Ada berapa banyak guru yang misalnya pensiun. Ada berapa banyak guru yang mutasi, rotasi. Ada berapa banyak guru yang memperoleh kenaikan gaji berkala, dan seterusnya. Jadi itu merupakan beban kerja di bidang kepegawaian. Nanti akan dihitung. Nah, dari situ kita bisa menentukan berapa sesungguhnya pegawai yang dibutuhkan. Nah, makanya hasil dari analisis beban kerja ini adalah kebutuhan pegawai. Nah, kebutuhan pegawai ini tidak hanya berapa PNS yang dibutuhkan. Artinya kita tidak hanya berbicara masalah jumlah, tapi kita juga berbicara jenis jabatan. Ya, makanya meskipun di Permendiknas 24 tahun 2008 ya tentang tenaga administrasi sekolah itu dibagi atas 8 jenis ya, kalau tidak salah saya 8 jenis nanti akan saya tampilkan di belakang. Meskipun ada 8 jenis, bukan berarti untuk setiap jenis itu kita berikan satu jabatan ya, karena sangat bergantung dari beban kerjanya ya. Bisa jadi dalam 3 jenis itu kita berikan satu jabatan ya. Karena misalnya tadi kita berikan satu jabatan satu jenis, misalnya di bidang kepegawaian, ya kan? Setelah dihitung beban kerjanya ternyata tidak membutuhkan satu orang setiap tahunnya. Misalnya hanya 0,5 atau 0,4. Kemudian ada jabatan yang lainnya di bidang persuratan, hasilnya seperti itu juga. Nah, maka dari beberapa jenis atau urusan tenaga administrasi sekolah tadi, itu bisa disatukan ke dalam satu jabatan yang memang membutuhkan satu orang dengan beban kerja untuk setiap urusan-urusan tadi. Artinya hasil penghitungan ini akan menentukan jenis jabatan apa yang dibutuhkan. Nah, hasil dari penghitungan kebutuhan tadi tentunya kita bandingkan dengan kondisi saat ini. Ya, apakah kondisi saat ini kita masih kekurangan atau sudah kelebihan, baik untuk gurunya maupun tenaga administrasinya di sekolah. Ya, jika sudah kelebihan, maka apa yang harus dilakukan? Jika masih kekurangan, apa yang harus dilakukan? Ini kita tuangkan ke dalam perencanaan kebutuhan PNS. Ya, makanya tadi sudah disampaikan juga di undang-undang diatur bahwa penyusunan kebutuhan PNS dilakukan untuk 5 tahunan. Ya, maka perencanaan kebutuhan PNS ini dilakukan untuk 5 tahunan. Artinya untuk 5 tahun ke depan kebutuhannya berapa banyak? Untuk 5 tahun ke depan berapa banyak pegawai yang pensiun misalnya? Di tahun 2021 guru di sekolah saya yang pensiun berapa orang? Di tahun 2002 berapa orang? Di tahun 2003 berapa orang? Dan seterusnya. Itu nanti yang akan menjadi perencanaan kebutuhan PNS yang akan kita buat. Berikutnya ini ada penjelasan sedikit tentang analisis jabatan. Ini dasar hukumnya, mohon maaf ini saya masih menggunakan peraturan yang lama, peraturan Kepala BKN nomor 12 tahun 2011. Meskipun sekarang sudah ada aturan yang baru ya, peraturan Menteri PAN nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja. Silakan Bapak Ibu nanti menggunakan peraturan yang baru ya. Akan tetapi proses penyusunannya ini tidak berubah ya dari aturan yang lama dengan aturan yang ada sekarang. Nah, saya langsung masuk saja kepada butir-butir yang ada di dalam informasi jabatan. Ya, saya ingatkan kembali Bapak Ibu, informasi jabatan merupakan hasil atau keluaran dari proses analisis jabatan. Ya, jadi setelah kita melakukan analisis jabatan, hasilnya adalah informasi jabatan. Ya, informasi jabatan sendiri terdiri dari 17 butir informasi yang terbagi menjadi identitas jabatan atau job identity, kemudian ada uraian jabatan atau job description, dan yang terakhir adalah spesifikasi jabatan atau job specification atau yang biasa kita kenal dengan syarat jabatan. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu.
Nah, ini adalah isi informasi jabatan. Dimulai dari identitas jabatan, ada nama jabatan di sana, ya, nama jabatan, nomenklatur jabatan. Untuk jabatan struktural tentunya kita mengikuti aturan di masing-masing instansi pemerintah, ya, biasanya ada di dalam SOTK tadi yang saya sampaikan. Ya, sedangkan untuk jabatan pelaksana, ya, seperti tenaga administrasi sekolah, itu merujuknya pada Peraturan Menteri PAN nomor 41 tahun 2018. Ya, saya ulangi, untuk jabatan tenaga administrasi sekolah, karena itu adalah jabatan pelaksana, maka merujuknya pada Peraturan Menpan nomor 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana. Nah, silakan Bapak Ibu merujuk saja ke situ. Nanti silakan dipilih yang mana yang paling sesuai, yang mana yang paling dibutuhkan untuk masing-masing unit kerja Bapak Ibu, ya, atau dalam hal ini untuk masing-masing sekolah, ya. Dan tentunya apa ya nama jabatan yang dibutuhkan adalah hasil dari analisis beban kerja tadi, ya. Kemudian yang berikutnya ada kode jabatan, ada unit kerja. Unit kerja ini tentunya adalah sekolahnya, ya, sekolah apa namanya. Kemudian ada ikhtisar jabatan. Ikhtisar jabatan merupakan rangkuman, ya, rangkuman dari uraian tugas. Jadi tugas-tugas apa saja yang dilakukan dirangkum menjadi satu menjadi ikhtisar jabatan. Kemudian di sana ada kelas jabatan. Kelas jabatan merupakan hasil dari evaluasi jabatan, ya Bapak Ibu. Jadi setiap jabatan hari ini kita pasti punya kelas jabatan, ya. Karena setiap instansi pemerintah sudah diwajibkan untuk menyusun evaluasi jabatan, ya, mengevaluasi masing-masing jabatan. Kemudian dari hasil evaluasi jabatan itu setiap jabatan kelasnya dapat berapa. Yang berikutnya adalah uraian jabatan. Uraian jabatan mulai dari tugas pokok, ya, tugas-tugas yang dikerjakan. Kemudian ada bahan kerja. Bahan kerja ini bahan yang digunakan untuk memproses pekerjaan atau memproses tugas pokok. Kemudian ada alat kerja ini adalah pedomannya, dan hasil kerja adalah tentunya hasilnya. Ya, jadi masing-masing tugas pokok itu harus ada hasil kerjanya. Yang berikutnya adalah tanggung jawab. Ini tanggung jawab yang diharapkan, ya, terhadap suatu jabatan. Dan ada di situ kemudian ada wewenang. Wewenang merupakan hak yang dimiliki oleh jabatan sebagai akibat dari tanggung jawab yang diberikan terhadap jabatan tersebut. Kemudian ada korelasi jabatan. Korelasi jabatan ini adalah keterkaitan jabatan yang kita analisis dengan jabatan yang lainnya. Nah, tenaga administrasi sekolah ini mungkin ada kaitannya dengan dinas pendidikan. Dengan dinas pendidikannya tentunya dengan jabatan apa di sana. Kemudian ada kaitannya dengan kepala sekolah, sebagai atasan langsungnya di sekolah, ya. Kemudian ada kaitannya dengan guru dan seterusnya. Kemudian kondisi lingkungan kerja. Kalau kondisi lingkungan kerja adalah kondisi tempat melaksanakan pekerjaan. Apakah lingkungan kerjanya nyaman, apakah lingkungan kerjanya panas, apakah lingkungan kerjanya indoor, atau lingkungan kerjanya outdoor, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah risiko bahaya. Adakah risiko bahaya yang akan menimpa pegawai dalam melaksanakan tugasnya? Nah, ini risiko bahaya biasanya terjadi untuk jabatan-jabatan yang melaksanakan tugas-tugas di lapangan, ya, misalnya ada petugas keamanan, kemudian ada petugas surveillance, ya, petugas laboratorium. Nah, itu biasanya yang memiliki risiko bahaya cukup besar. Kemudian ada prestasi kerja, ya, prestasi kerja ini adalah penilaian sasaran kinerja pegawai, ya, penilaian SKP. Penilaian SKP yang diharapkan dari jabatan tersebut apa? Ya, tentunya kalau merujuk ke peraturan itu cuma 2, ya, penilaian kinerja yang diharapkan. Kalau tidak baik, ya sangat baik. Kalau kurang dari itu harus ada perbaikan. Kemudian yang berikutnya adalah spesifikasi jabatan atau yang biasa kita kenal dengan syarat jabatan. Spesifikasi jabatan itu mulai dari pendidikan formal, Bapak Ibu. Ya, kalau tenaga administrasi sekolah tadi diatur, ya, melalui Permendiknas nomor 24 tahun 2008 itu diatur minimal SMA untuk tenaga administrasi sekolah. Nah, akan tetapi ini nanti akan kita sesuaikan kembali. Apakah cukup dengan pendidikan formal SMA atau dengan latar belakang pendidikan yang lainnya, disesuaikan dengan
jenis pekerjaannya, ya seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, Pak Triswarto tadi, gitu, bahwa ada jabatan-jabatan tenaga administrasi sekolah yang memang hanya melakukan tugas-tugas administrasi, tapi juga ada jabatan-jabatan tenaga administrasi sekolah yang melaksanakan tugas pengelolaan, pengolahan. Nah, mungkin untuk jabatan-jabatan dengan fungsi yang berbeda itu membutuhkan latar belakang pendidikan yang berbeda pula. Ya, yang tenaga administrasi mungkin cukup dengan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan SMA. Tapi yang kalau sudah melakukan pengolahan data, yang sudah melakukan analisis data, itu dibutuhkan yang lebih tinggi, mulai dari D3 sampai dengan sarjana. Kemudian ada pendidikan dan pelatihan. Nah, untuk pendidikan dan pelatihan, Bapak Ibu, ini diklat yang dibutuhkan. Ya. Jadi tenaga administrasi sekolah ini sebetulnya membutuhkan diklat apa? Ya, ini harus ditulis juga nanti di dalam isian informasi jabatan. Ya, karena untuk menunjang pelaksanaan tugas, tentunya seorang pegawai harus dibekali oleh pendidikan dan pelatihan. Ya, nah pendidikan dan pelatihan di sini Bapak Ibu terbagi dua. Ada pendidikan dan pelatihan yang sifatnya penjenjangan, ada pendidikan dan pelatihan yang sifatnya teknis. Pendidikan dan pelatihan yang sifatnya penjenjangan tentunya untuk menduduki jabatan struktural. Sedangkan untuk pendidikan dan pelatihan yang sifatnya teknis, ini untuk semua jabatan. Ya, contohnya misalnya Bapak Ibu melakukan mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi sekolah, pendidikan dan pelatihan terkait dengan pengelolaan arsip, pendidikan dan pelatihan terkait dengan pengelolaan keuangan negara, ya, pendidikan dan pelatihan terkait dengan pengelolaan dana BOS misalnya. Nah, itu adalah diklat, ya. Nah, diklat yang dimaksud di sini itu tidak terikat. Untuk diklat yang misalnya berhari-hari, ya, dengan berpuluh-puluh CP, ya, dengan berpuluh-puluh jam pelajaran, tidak terikat di situ. Tapi diklat yang dimaksud di sini sifatnya sangat umum, ya, bisa berupa tintek, bisa berupa workshop, ya, bisa juga berupa sosialisasi yang Bapak Ibu ikuti. Nah, itu termasuk juga dengan diklat. Kemudian yang berikutnya adalah pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja ini sangat terkait dengan apakah suatu pekerjaan membutuhkan pegawai yang sudah berpengalaman atau tidak. Misalnya untuk menduduki jabatan bendahara. Nah, biasanya seorang pegawai harus menduduki jabatan pengelola keuangan dahulu sebelumnya. Gitu. Maka untuk jabatan tersebut membutuhkan pengalaman kerja. Akan tetapi untuk jabatan-jabatan yang misalnya dapat diangkat dari CPNS, ya, pengangkatan baru dari CPNS, penerimaan CPNS baru atau penerimaan P3K baru. Nah, ini boleh-boleh saja tanpa ada syarat pengalaman kerja. Kemudian ada keterampilan di sana. Keterampilan ini adalah tentunya kemampuan seorang pegawai agar pelaksanaan tugas menjadi lebih cepat. Ya, maksudnya punya kemampuan apa seorang pegawai, ya, atau kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pegawai agar pelaksanaan tugas menjadi lebih cepat. Misalnya di bidang kepegawaian, tentunya pegawai yang dapat melaksanakan tugas lebih cepat adalah pegawai yang memiliki keterampilan berupa kemampuan untuk melaksanakan analisis kenaikan pangkat pegawai misalnya, atau analisis kebutuhan pegawai. Nah, kemudian di bidang keuangan, keterampilan apa yang dibutuhkan? Kemampuan mengelola keuangan secara baik misalnya. Nah, itu adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk menduduki satu jabatan. Kemudian berikutnya ada bakat kerja, ya. Bakat kerja ini ada tabelnya, ya, tabel bakat kerja, kemampuan pegawai terkait dengan kemampuan adaptasi, kemudian ada temperamen kerja, ya, kemampuan pegawai untuk melaksanakan tugas secara lebih baik lagi. Di sana juga ada minat kerja, ya, kesesuaian pegawai dengan tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Kemudian ada upaya fisik, ya, upaya fisik yang dilaksanakan untuk melaksanakan tugas itu apa saja. Ya, apakah cukup dengan duduk saja, apakah harus dengan berjalan juga, apakah harus dengan berlari juga, apakah harus dengan berpindah tempat, dan seterusnya. Kemudian ada kondisi fisik. Nah, kondisi fisik ini tentunya adalah kondisi fisik yang diharapkan bisa menunjang pekerjaan. Namun demikian, saya pikir untuk jabatan-jabatan pada tenaga administrasi sekolah tidak ada kondisi fisik khusus, ya, yang diperlukan. Maksudnya tidak membedakan jenis kelamin, misalnya laki-laki dan perempuan boleh-boleh saja, tidak membedakan berdasarkan tinggi badan, gitu ya. Artinya orang dengan tinggi badan berapapun boleh menjadi tenaga administrasi sekolah dan seterusnya.
Nah, ini yang berikutnya adalah analisis beban kerja, Bapak Ibu. Jadi setelah kita menyusun informasi jabatan tadi, ya, analisis jabatan, berikutnya kita adalah melaksanakan analisis beban kerja. Analisis beban kerja sendiri definisinya adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui jumlah pegawai yang diperlukan berdasarkan sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu. Ya, jadi bagaimana kita mengetahui berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan di tempat kita? Tentunya kita harus menghitung. Nah, menghitungnya ini menggunakan metode yang disebut dengan analisis beban kerja. Nah, analisis beban kerja ini untuk mengetahui jumlah pegawai yang diperlukan secara sistematis. Ya, secara sistematis artinya memang ada aturannya, kemudian ada formulanya, ada rumusnya, Bapak Ibu, yang digunakan untuk menghitung. Berdasarkan sejumlah target pekerjaan atau target hasil. Ya, artinya ada berapa banyak pekerjaan yang harus dilaksanakan, atau ada berapa banyak output yang harus dihasilkan setiap tahunnya. Dalam satu satuan waktu tertentu, maksudnya di sini dalam satu satuan waktu tertentu adalah dalam waktu 1 tahun, ya. Jadi kita menghitung kebutuhan pegawai ini berdasarkan beban kerja selama 1 tahun, bukan beban kerja 1 hari, bukan beban kerja 1 minggu, bukan beban kerja 1 bulan, tapi beban kerja selama 1 tahun untuk menghitung kebutuhan pegawainya. Nah, untuk manfaatnya sendiri, ini untuk penyusunan rencana kebutuhan real pegawai sesuai beban kerja, ya, pegawai, kemudian penataan penyempurnaan struktur organisasi, program seleksi dan rotasi, ya. Jadi hasil dari ABK ini nanti akan ketahuan di tempat kita sudah kekurangan atau sudah kelebihan pegawai, ya. Kalau masih kekurangan pegawai, tentunya nanti kita akan ajukan usul kebutuhan. Tapi kalau sudah kelebihan pegawai, ya kita tidak perlu mengajukan usul kebutuhan. Kemudian ada bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja, dan yang terakhir adalah penilaian kerja dengan metode SKP. Ya, sasaran kinerja pegawai, yang saya yakin Bapak Ibu yang PNS ini pasti melaksanakan ini setiap tahun. Nah, pendekatan analisis beban kerja Bapak Ibu, ini ada 4 pendekatan. Ya, saya akan memperkenalkan satu persatu. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan hasil kerja. Pendekatan ini untuk jabatan yang hasil kerjanya fisik atau kebendaan atau non fisik yang dapat dikuantifikasi. Ya, artinya yang bisa dihitung, bisa dikuantifikasi. Jadi untuk jabatan-jabatan PNS yang hasil kerjanya hanya satu jenis, digunakanlah penghitungan dengan pendekatan ini, ya, pendekatan hasil kerja. Contohnya di sini ada jabatan verifikator keuangan, kemudian ada beban kerjanya 150 dokumen setiap tahun yang harus diverifikasi. Waktu penyelesaiannya satu dokumen membutuhkan 5 hari kerja untuk memverifikasi, ya. Maka untuk menghitungnya adalah 150 dokumen dalam 1 tahun dibagi dengan 240, ya. 240 ini adalah 240 hari kerja selama 1 tahun, ya, hari kerja efektif. Kemudian dibagi dengan 5 hari, ya, karena satu dokumen membutuhkan waktu 5 hari. Maka hasilnya kurang lebih adalah 3 orang. Jadi verifikator keuangan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 150 dokumen dengan dokumen waktu penyelesaiannya adalah satu dokumen 5 hari kerja, maka dibutuhkan 3 orang. Kemudian yang berikutnya adalah pendekatan objek kerja. Untuk pendekatan objek kerja, ini untuk jabatan-jabatan yang sangat bergantung pada objeknya. Ya, artinya semakin banyak objeknya, maka kebutuhan pegawainya juga semakin besar. Artinya untuk jabatan ini sangat-sangat bergantung pada objek yang menjadi objek pelaksanaan tugasnya. Contohnya di sini adalah penyuluh pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan. Yang objek kerjanya desa atau kelurahan sebanyak 250. Kemudian standar kemampuan rata-rata pegawainya untuk penyuluhan 1 hari 1 desa, ya. Dan penyuluhan untuk desa yang sama 6 bulan sekali. Maka penghitungannya adalah 250 desa atau kelurahan dikali dengan 2 kali penyuluhan untuk per tahunnya dibagi dengan 240 hari kerja. Nah, jadi ini kita masih menghitung hari kerja efektif 240 hari kerja saja selama 1 tahun. Ya, berdasarkan penghitungan ini, maka pegawai yang dibutuhkannya adalah 2 orang. Berikutnya pendekatan peralatan kerja, ini sangat bergantung pada alat kerja. Contohnya ada pemadam kebakaran, ya. Berapa peralatan pemadam kebakaran yang dibutuhkan? Ya, ini kita menghitungnya berdasarkan jumlah kendaraan pemadam kebakaran. Karena berapa jumlah pemadam kebakaran yang dibutuhkan, ini sangat bergantung dari alatnya, mobilnya. Semakin banyak mobil pemadam kebakaran yang tersedia, maka semakin banyak juga kebutuhan pegawai ini. Metode penghitungannya sama,
ya kurang lebih seperti yang sebelum-sebelumnya. Namun demikian ini patokannya adalah jumlah kendaraan pemadam kebakaran dengan standar mobil pemadam kebakaran 6 orang yang terdiri atas 1 kepala regu, 1 operator mobil pemadam kebakaran, 2 tenaga pemadam, dan 2 tenaga penyelamat, maka pegawai yang dibutuhkan adalah 12 orang. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah pendekatan tugas per tugas. Nah, untuk pendekatan tugas per tugas ini Bapak Ibu, untuk menghitung kebutuhan pegawai pada jabatan yang hasil kerjanya abstrak atau beragam. Nah, ini biasanya untuk tenaga administrasi sekolah menggunakan pendekatan ini, ya, pendekatan tugas per tugas. Artinya untuk setiap tugasnya kita hitung berapa banyak beban kerjanya, berapa waktu penyelesaian rata-ratanya di masing-masing beban kerja tadi. Jadi misalnya tenaga administrasi sekolah di bidang atau di urusan persuratan, ya. Nah, yang menjadi beban kerja adalah berapa banyak surat yang masuk dan keluar setiap tahunnya. Kemudian, 1 kali mengadministrasikan surat itu membutuhkan waktu berapa menit. Nah, itu nanti yang akan kita hitung. Sehingga dari situ kita akan mengetahui berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan. Ya, dibagi tentunya dengan waktu kerja efektif. Waktu kerja efektif di sini adalah jam kerja efektif, ya, yang berlaku sesuai dengan aturan. Nah, berdasarkan peraturan, jam kerja instansi pemerintah adalah 37,5 jam per minggu. Ya, nah ini jam kerjanya, bukan jam kerja efektif Bapak Ibu ya. Jadi 37,5 jam per minggu ini adalah jam kerja instansi pemerintah, bukan jam kerja efektif. Sedangkan jam kerja efektif sendiri adalah setelah dipotong dengan waktu yang terbuang akibat pelaksanaan tugas, ya. Misalnya Bapak Ibu mau mencairkan dana BOS ke Dinas Pendidikan, ya, atau ke KPPN, nah itu membutuhkan waktu, antrian dan seterusnya, itu adalah waktu yang terbuang, ya. Sehingga dari 37,5 jam tadi per minggu itu yang dihitung sebagai jam kerja efektifnya hanya 70%-nya, ya. Setelah dilakukan penghitungan, ya, itu dalam 1 tahun waktu kerja efektifnya menjadi 1.250 jam. Jadi jam kerja efektif untuk pegawai itu setiap tahunnya adalah 1.250 jam. Itu standar yang kita hitung sebagai jam kerja efektif setiap tahun. Kita lanjutkan Bapak Ibu, ya. Penyusunan kebutuhan. Hakikat penyusunan kebutuhan PNS yang pertama adalah penentuan jumlah kebutuhan pegawai. Penentuan jumlah kebutuhan pegawai, kemudian ada penentuan kebutuhan per jenis jabatan, ya. Artinya apa? Ini yang saya sampaikan tadi di awal terkait dengan penyusunan analisis beban kerja. Bahwa penyusunan analisis beban kerja itu tidak hanya menghitung jumlah pegawainya, ya, tapi kita juga menentukan jenis jabatannya. Artinya ini ada proses yang kalau saya menyebutnya proses yang bolak-balik. Setelah kita menghitung kebutuhan pegawai, ternyata hasilnya kurang dari 1 atau hanya 0,5, 0,6, ya, maka kita harus hitung ulang dengan jabatan yang berbeda, ya. Makanya tadi di sekolah ada jabatan pengadministrasi umum yang mengerjakan semua tugas di sana. Nah, mungkin berdasarkan hasil hitungannya dari urusan-urusan yang ada itu ternyata tidak dibutuhkan 1 orang, sehingga disimpulkan hanya dibutuhkan 1 jabatan saja, gitu ya. Jadi ada yang mengelola keuangan tadi, yang mengelola kesiswaan, yang mengelola kurikulum, yang mengelola persuratan, kepegawaian, dan seterusnya, ya itu kita harus hitung masing-masing beban kerjanya. Kalau ternyata beban kerjanya tidak membutuhkan 1 orang untuk masing-masing urusan itu, ya berarti kita harus buat jabatan yang sifatnya common atau sifatnya umum. Meskipun nanti ketika kita sudah membuat ke dalam 1 jabatan yang sifatnya umum, tidak harus kebutuhannya 1 juga, gitu ya. Bisa jadi kebutuhannya lebih dari 1, mengingat beban kerjanya bisa jadi banyak sekali. Kita lanjutkan ya. Nah, penyusunan kebutuhan PNS ini saya masih menggunakan PP 11 2017, ya, meskipun tadi ada perubahan dengan PP 17 2019, namun terkait dengan penyusunan kebutuhan ini tidak ada perubahan. Yang pertama adalah mengikuti siklus anggaran, ya. Jadi penyusunan kebutuhan disampaikan itu pada tahun sebelumnya, ya, baik oleh instansi pemerintah maupun oleh
nanti BKN membuat pertimbangan teknisnya. Jadi kita menyampaikannya ke Menpan itu di tahun sebelumnya. Nah, untuk tahun 2021 tentunya sudah harus disampaikan di tahun ini pada tahun 2020 ya, sehingga Bapak Ibu tahun 2020 ini ada penerimaan CPNS enggak? Gitu ya, mungkin ada banyak pertanyaan. Nah, sampai saat ini Bapak Ibu ya, mengingat adanya kondisi pandemi, kemudian SKB untuk yang 2019 juga belum dilaksanakan, insya Allah akan diselenggarakan pada bulan-bulan depan, maka kemungkinan untuk tahun 2020 ini dipending, kemudian dijadikan satu dengan tahun 2021. Ya. Kemudian berdasarkan prioritas pembangunan nasional. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau misalnya ada instansi pemerintah yang protes ya, yang bertanya gitu, kenapa tahun ini kita tidak diberikan tambahan pegawai? Kenapa kita diberikan tambahan pegawainya sangat sedikit? Bisa jadi ya yang diusulkan oleh instansi pemerintah tersebut tidak termasuk ke dalam prioritas pembangunan nasional. Kemudian yang berikutnya berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Nah, ini penting, makanya tadi saya sampaikan di awal, penyusunan kebutuhan dasarnya adalah analisis jabatan dan analisis beban kerja. Ya, maka analisis jabatan dan analisis beban kerjanya dulu disusun, baru kita bisa mengusulkan kebutuhan. Ya, kemudian menggunakan aplikasi yang bersifat elektronik, ya Bapak Ibu, jadi sekarang udah ada aplikasinya baik di Menpan maupun di BKN untuk menyusun kebutuhan. Ya, kalau Bapak-bapak Ibu-ibu di sekolah itu sudah ada Dapodik, ya silakan dimanfaatkan secara maksimal Dapodik. Ya, dengan Dapodik itu nanti kami juga dari BKN akan melihat di Dapodik berapa sih jumlah pegawai yang ada di sekolah A, kemudian berapa yang dibutuhkan, berapa kurangnya. Yang kurang ini untuk jabatan apa saja, ya guru mata pelajaran apa saja yang dibutuhkan. Nah, itu kita akan lihat nanti misalnya. Ya, kita lanjutkan. Kemudian isu-isu strategis dalam penyusunan rencana kebutuhan. Yang pertama terkait dengan SDM aparatur, mulai dari proses rekrutmen, ya, kemudian penempatan, promosi, ya, performance base, ya, kemudian atau SKP di sini sasaran kinerja pegawai. Kemudian ada kinerjanya, core kompetensi training, ya, welfare, kesejahteraan dan remunerasi. Nah, ini yang kita perhatikan pada saat ini terkait dengan pengelolaan SDM aparatur. Kemudian ada penataan kelembagaan dan bisnis proses, ya, restrukturisasi organisasi, ya, right sizing. Ya, sekarang ini kita organisasinya sifatnya flat, ya, flat organization ini yang menjadi permasalahan di mana adanya proses-proses yang berkaitan dengan pemerintahan seperti perizinan, kemudian pelayanan dan seterusnya itu terasa sangat lambat gitu, sehingga dilakukan penyederhanaan birokrasi yang sekarang dicanangkan oleh Menpan dan diharapkan semua instansi pemerintah melakukan itu. Dan untuk yang lainnya Bapak Ibu bisa baca sendiri ya, nanti mungkin slide-nya akan dibagi oleh panitia. Kemudian penerapan sistem merit dalam pembinaan manajemen ASN. Bapak Ibu, saat ini untuk pembinaan manajemen ASN kita memberlakukan sistem merit. Ya, jadi dengan keluarnya Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, pembinaan manajemen ASN menggunakan sistem merit. Ya, jadi tidak ada lagi menggunakan urut kacang. Ya, kalau zaman dulu kan berdasarkan urut kacang, artinya siapa yang naik pangkat duluan dia yang menduduki jabatan duluan. Siapa yang masa kerjanya lebih lama dia yang menduduki jabatan duluan. Kalau sekarang tidak Bapak Ibu. Sekarang prosesnya melalui kualifikasi, potensi dan kinerja. Itu yang akan dinilai, ya. Kualifikasinya apakah sesuai atau tidak dengan yang dibutuhkan oleh jabatan. Apakah seorang pegawai memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh jabatan atau tidak. Kemudian apakah berkinerja dengan baik atau tidak. Ini yang diukur untuk menduduki satu jabatan. Maka pemberlakuan sistem merit ini sangat ditekankan dalam proses manajemen SDM atau manajemen kepegawaian pada saat ini. Makanya melalui proses yang sekarang mulai dari rekrutmen dengan menggunakan CAT, ya, Computer Assisted Test, ya, di mana setiap pegawai itu secara transparan, calon pegawai secara transparan dapat diketahui berapa nilainya pada saat tes, gitu ya. Kemudian hasilnya juga diumumkan secara resmi melalui media dan seterusnya. Itu upaya kami dari pemerintah pusat supaya sistem merit diberlakukan mulai dari proses rekrutmen sampai dengan proses pengembangan, menduduki jabatan, karir, dan seterusnya. Kemudian ruang lingkup manajemen pegawai negeri sipil ini masih sesuai dengan Undang-Undang ASN, ada 14 jenis mulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan
kebutuhan, kemudian pengadaan, pangkat dan jabatan. Nah, saya pikir Bapak Ibu sebagai tenaga administrasi sekolah yang salah satunya menangani urusan kepegawaian, ini juga harus paham terhadap masalah ini, ya. Jadi tidak hanya proses Bapak Ibu di tenaga administrasi sekolah itu terkait dengan guru hanya mengurusi kenaikan pangkatnya, terkait dengan guru hanya mengurusi masalah pencairan bosnya misalnya gitu ya. Tapi juga harus dipikirkan perencanaan kebutuhannya. Oh, guru di sekolah saya sekarang ada 5 orang. Tahun 2021 akan pensiun 1 orang. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, itu juga menjadi peran dari teman-teman tenaga administrasi sekolah untuk melakukan proses-proses perencanaan kebutuhan pegawai tadi. Kemudian terkait dengan misalnya pengembangan karir, ya. Oh, guru yang ada di tempat saya ini ada 3 orang guru baru. Nah, 3 orang guru baru ini belum mengikuti diklat-diklat yang dibutuhkan sebagai guru sebagaimana yang selayaknya. Gitu. Nah, dibuatlah perencanaan diklat untuk guru-guru yang tadi. Nah, ini jadi peran tenaga administrasi sekolah sebetulnya tidak sedikit ya Bapak Ibu ya terkait dengan kepegawaian. Apalagi kalau kita bicara 8 aspek tadi gitu. Dari sisi kepegawaiannya saja sudah sangat banyak ya, mulai dari proses penyusunan kebutuhan sampai dengan perlindungan. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, jumlah PNS yang ada saat ini berdasarkan data Juli 2019, maaf bukan saat ini ya, berdasarkan data Juli 2019 ini sekitar 4,2 juta orang, ya dengan tenaga struktural hanya 11%, kemudian pelaksana 39%, guru 35%, teknis, ya jabatan fungsional teknis hanya 7,5%, dan jabatan fungsional kesehatan 7,5%. Nah dari data ini kita dapat lihat gitu bahwa sekarang ini kondisinya pegawai itu lebih banyak menduduki jabatan pelaksana atau administrasi umum. Ya, sehingga kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan pengadaan PNS tentunya adalah untuk menambah pegawai yang menduduki jabatan fungsional teknis. Ya, karena jabatan fungsional teknis inilah yang akan melaksanakan tugas-tugas pokok atau core business dari masing-masing perangkat daerah, dari masing-masing instansi pemerintah. Ya, sedangkan pelaksana atau administrasi umum ini biasanya hanya bersifat supporting, maka tidak menjadi prioritas dari kami di pemerintah pusat untuk diberikan tambahan pegawai. Yang berikutnya PNS ini ada 2 jenis, ASN maaf, ini ada 2 jenis ya, aparatur sipil negara ada 2 jenis. Yang pertama yang PNS ya pegawai negeri sipil berdasarkan PP 11 tahun 2017 atau sekarang yang sudah dirubah dengan PP 17 tahun 2019. Ya, kemudian ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya, jadi ini siap-siap Bapak Ibu tenaga administrasi sekolah ya ke depan akan mulai ada pengangkatan untuk pegawai dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini sudah diatur dengan PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Silakan Bapak Ibu tenaga administrasi sekolah ya yang mengurusi kepegawaian dibaca kedua aturan ini. Karena kedua aturan ini yang menjadi dasar dalam proses manajemen atau pengelolaan kepegawaian untuk aparatur sipil negara. Penetapan kebutuhan ASN. Nah, latar belakangnya ini tadi sama ya dengan yang sebelumnya, kita lewati saja. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah proses penetapan kebutuhan PNS atau penetapan kebutuhan ASN secara umum. Ya, berdasarkan pasal 12 di PP 11 2017, kebutuhan PNS itu ditetapkan oleh Menpan RB setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan RI dan pertimbangan teknis Kepala BKN. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal-awal tadi, gitu ya, bahwa di sana ada pendapat Menteri Keuangan, di sana ada pertimbangan teknis Kepala BKN. Nah, prosesnya adalah instansi pemerintah mengajukan usul. Usul dilakukan ke 2 instansi, ya, ke Menpan dan ke BKN. Ya, Menpan nanti akan memintakan pendapat kepada Menteri Keuangan. Gitu. Jadi Menpan ini selain memperoleh pertimbangan teknis dari BKN, juga memperoleh pendapat dari Menteri Keuangan terkait dengan berapa jumlah anggaran yang dimiliki pada saat ini sehingga berapa pegawai yang bisa diangkat. Kemudian yang berikutnya adalah kebijakan rekrutmen tahun 2019 kemarin ya. Kebijakan rekrutmen tahun 2019 itu masih menerapkan kebijakan zero growth. Ya, kecuali untuk tenaga kesehatan, kecuali untuk tenaga pendidikan dan kesehatan. Ya,
Untuk yang lainnya sifatnya zero growth. Zero growth ini artinya adalah hanya mengganti yang pensiun. Ya, sedangkan untuk pendidikan dan kesehatan tidak. Kita berikan melebihi dari jumlah pegawai yang pensiun. Ya, maka dari itu Bapak Ibu, untuk guru, untuk tenaga kesehatan biasanya itu tambahan pegawainya jauh lebih banyak daripada tenaga teknis. Karena kalau tenaga teknis itu hanya mengganti yang pensiun saja. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, tenaga administrasi sekolah atau madrasah berdasarkan Permendiknas 24/2008. Nah, ini yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu ya. Ini ada fungsinya, di sana ada kepala tenaga administrasi ya. Kalau untuk SMA dan SMK bisa mengangkat Kasubag TU ya, tapi kalau untuk di SMP, SD gitu ya, untuk kepala tenaga administrasinya bisa mengangkat koordinator ya. Kemudian pelaksana urusan administrasi kepegawaian ya, berdasarkan Permenpan 41 2018 maaf, itu jabatannya bisa diangkat dari pengadministrasi kepegawaian. Pelaksana urusan administrasi keuangan bisa pengadministrasi keuangan ya. Ini dengan asumsi bahwa tugas-tugas yang dilaksanakannya adalah tugas-tugas administratif. Yang akan berbeda halnya nanti jika tugas-tugasnya ternyata pengelolaan, maka jabatannya bisa yang berbeda. Dengan asumsi tugasnya adalah administratif, maka diberikan namanya pengadministrasi. Ya. Pelaksana urusan administrasi sarana dan prasarana, ada pengadministrasi sarana prasarana. Kemudian pelaksana urusan administrasi persuratan dan pengarsipan, ada pengadministrasi persuratan. Pelaksana urusan administrasi kesiswaan, ada pengadministrasi kesiswaan, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian di sebelahnya saya sampaikan ada jabatan alternatif adalah pengadministrasi umum. Kenapa saya sampaikan di sini ada jabatan alternatif? Mengingat tadi, seperti yang sudah saya sampaikan di awal-awal, ya, hasil penghitungan berdasarkan analisis beban kerja bisa jadi untuk urusan keuangan ternyata membutuhkan 0,3 orang. Artinya tidak membutuhkan 1 orang di sana. Untuk pengadministrasi sarana dan prasarana juga hanya 0,3. Untuk administrasi kesiswaan hanya 0,4. Ya, maka tidak sampai 1 orang. Jadi perlu kita satukan. Urusan-urusan itu kita jadikan satu sehingga kita membutuhkan 1 orang pegawai yang menduduki 1 jabatan namun melaksanakan fungsi atau tugas-tugas yang beragam. Nah, maka di sana diberikan jabatan pengadministrasi umum. Nah, berapa jumlah pengadministrasi umum yang dibutuhkan tergantung dari hasil hitungan analisis beban kerja. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih.